Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang teman-teman Supradi Podcast Suara. Kita baca di Pulau Satu Hati. Ini luar biasa banget, malam yang fenomenal. Arifin sudah dibersamai oleh Bu Feby dan Bu Dini ya. Kita tahu beliau berdua ini sesosok perempuan inspiratif yang hadir di Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya kan, Bu Dini merupakan Ketua DWP Satpol PP Kota Pangkal Pinang, Pradik Semoen, ya, beliau juga pemenang Ibu Muda Berkarya tahun 2020. Beliau juga merupakan influencer artis di kota kita, beribu senyuman dan pangkal kemenangan. Dan juga pasti Bu, iya itu Bu Dini. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Ayu kita ini pokoknya the best. Dan juga sudah ada Ibu Feby Setiawan, Ayu kita. Beliau ini asli Cilacap ya, Bu Feby ya. Iya. Bu Feby, beliau ini manajer Lateras Bakery and Coffee yang dekat dengan Swiss Bell ya. Iya betul. Ya Bu Feby ya, gimana kabarnya Bu Feby? Sangat luar biasa. Luar biasa banget. Iya. Ya, ada sedikit hambatan dari Lateras ke sini? Oh kalau ada sih, cuma tadi ada sedikit terlambat. Terima kasih ya Bu Feby, Bu Dini udah hadir di podcast Bersuara. Ini semoga di spesial hari Kartini ini kita sama-sama bisa sharing, saling mengingatkan diri kita dan memotivasi diri kita, dan semoga ini berimpact buat masyarakat kita, khususnya kaum perempuan. Yang kita tahu laki-laki tanpa perempuan pun ibaratkan sayur tanpa garam. Iya dong. Bukan sayur tanpa garam, ibaratkan kopi itu kayaknya tuh kurang manis. aja. Kurang manis ya? Iya. Kurang pelat ya? Baik, Bu Dini boleh dong atau Bu Feby boleh menyapa Supradi kita di podcast Bersuara, teman-teman kita di Pangkal Pinang Bangka Belitung. Monggo, boleh. Bu Feby dulu, selesai dulu ya. Oke. Halo semua guys, selamat datang di podcast kita. Apa tadi logonya? Kita baca. Kita Paca dua pulau satu hati. Oke, ulang. Kita Paca dua pulau satu hati. Selamat malam semua. Saya Ibu Dini Efran. Kalau nama bekena Ma'u. Ma'u. Kalau di adik-adik online tuh pasti panggilnya Ma'u. Karena apa? Mak paling tua. Sudah tua tapi masih terjun di dunia media sosial ya kan. Nah, pemuda-pemudi Pangkal Pinang, malam ini kita bicara itu ya. Nah, silakan online ya ininya ya. Enggak lagi ya. Jadi kami menyapa malam ini, semoga podcast ini nantinya ke depannya bermanfaat. Amin. Ya. Dengan podcaster yang ganteng. Terima kasih. Bujang kataku tadi setelah berkeluarga. Dua anak. Iya. Mbak Feby silakan. Monggo ya Feby. Halo, selamat malam. Saya Feby ya. Sudah sih. Singkat padat ya. Karena biasanya memang manajer itu hemat bicaranya, tetapi aksinya banyak. Kalau kita Yudini, kita harus banyak berbicara, banyak bicaranya dan berbanyak aksi. Banyak juga aksinya. Ya, harus. Kalah dengan Yu Feby ya. Nah Bu Feby sama Yudini kita tahu ya, di 21 April kita selalu memperingati Hari Kartini. Jadi kita ucapkan selamat datang ya. Dalam kita memperingati Hari Kartini ini, kita tahu Bu Kartini adalah sesosok perempuan yang memiliki jasa luar biasa. Bagi kita sebenarnya tidak hanya kaum perempuan ya sesungguhnya ya. Kita yang laki-laki juga itu merasakan bahwa Ibu Kartini itu sesosok orang tua kita, pahlawan yang telah banyak menginspirasi, memberikan kita trigger. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita tidak ada dalam perbedaannya perempuan dan laki-laki dalam proses mereka mengaktualisasi dirinya gitu. Nah, dalam perjalanan hingga saat ini boleh dong cerita Bu Feby atau Yudini yang duluan hingga saat ini seperti apa sih perjalanannya Bu Feby dan Yudini dalam hingga saat ini, bisa jadi manajer, Bu Yudini sudah jadi influencer yang luar biasa, mendunia banget ya. Monggo dong boleh cerita sedikit. Mbak Feby dulu, yang muda dulu. Monggo. Kalau saya sendiri itu aslinya itu bukan di dunia F&B ya. Tapi lebih ke safety. Dulu saya sebelum terjun di dunia F&B, sebelumnya saya safety officer di perusahaan Korea, yang incas di Pertamina. Jadi waktu itu saya juga safety officer perempuan pertama yang ada di Pertamina. Gitu. Yang lain, jadi saya bertemu dengan ribuan bapak-bapak pekerja itu setiap hari. Tapi saya selalu
memberanikan diri, dan saya tidak selalu bilang bahwa kita semua sama. Itu. Terus saya akhirnya pindah ke Bangka, saya ngurusin roti. Dari yang saya ngurusin kecelakaan kerja, sekarang saya harus ngurusin roti. Wow. Apa sih Itu. perbedaannya Bu Feby sebenarnya? Itu kan ini ya kayak apa tadi, lebih ke kerjaan berinteraksi dengan atau bergelut dengan dunia keamanan ya? Iya. Mungkin bos-bos yang gimana, Iya. killer. Ini dunia F&B yang mungkin agak lebih ke konsumen, lebih humanis. Atau ada sedikit perubahan apa sih sebenarnya Ya, dari Bu? perbedaannya dari yang saya harus menjaga zero accident, sekarang saya harus menjaga zero complaint. Wow. Ya, jadi kita harus meminimalisir. Semua itu tidak akan mungkin nol, Iya. tapi kita bisa meminimalisir. Meminimalisir. Iya. Wow. gitu. Mahal banget deh. Yuk, ini Harus Yudini zero ya? dari Iya. Bu Feby ya. Kalau Yudini sendiri gimana perjalanannya nih hingga bisa menjadi seorang istri Presiden Satpol PP Kota Palembang? Itu. Dan ini ya pemenang ajang Ibu Muda Berkarya di tahun 2020 gitu kan. Itu kalau sudah jadi pemenang itu tuh spektakuler banget ya Bu Feby ya. Iya. Dan jadi influencer hingga saat ini. Keren. Boleh dong cerita. Baik, kalau aku memang menamatkan sekolahnya di sini, di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Semansa dong ya. Semansa lover. Jadi kami memang sampai di sini, SMA-nya di sini, kemudian hijrah ke Palembang. Di sana saya dunianya mulai terbalik nih, Jadi sekolah, kemudian jadi banker, bekerja di bank di sana, kemudian tapi sudah menggeluti entertain di sana. Nah, jadi memang sudah MC, sudah pokoknya dunia entertain lah di sana. Jadi kalau zaman dulu itu bukan podcast namanya. Apa Lupa itu? saya gitu. Wawancara gitu. Kita memang udah di sana, udah radio di sana itu namanya Radio Ramama FM. Oh, Ramama Nah, FM. iya gitu di situ. Di sana, jadi saya di sana itu memang sudah entertain, sudah MC dan sebagainya. Kemudian kembali ke Bangka, menikah, kemudian mendampingi suami di Satuan Polisi Pamong Praja. Beliau sebelumnya kita udah ada di Kasatpol PP. Kemudian membina ibu-ibu di Satpol PP. Dan kebetulan saya orangnya hobi ikut lomba-lomba. Jadi memang sudah fighting ya. Jadi perempuan itu memang seharusnya fight. Karena zaman sekarang kalau perempuan tidak fight, itu tidak akan bisa. Kita tidak akan bisa maju. Jadi kalau perempuan nggak fight, udah kelar hidup Anda. Kelar ya. Kelar hidup Anda, gitu Mas. Di end ya gitu ya. The end. Karena apa? Karena fenomena sekarang laki-laki itu bermacam-macam tingkah laku. Kita perempuan harus bisa mengimbanginya dengan apa? Kalau kita lemah, udah selesai. Jadi perempuan juga harus fight, ya. harus fight, bisa survive, fight, ya harus bisa gitu kan. Nah jadi begitu pulang ke sini saya mulai cari cara nih apa ya, gue harus apa ini gitu. Nah ketika saya selesai dari banker, gue mesti apa nih, MUE. Terus saya ngambil MUA, kemudian bergelut, kebetulan saya juga ketua Harpi Kota Pangkal Pinang, Himpunan Alirias Pengantin. Jadi perempuan itu harus banyak bisanya. Nggak bisa perempuan itu ya Mbak ya, kayak Mbak banting setir dong, dari mulai zero accident sampai ke Zero komplain. Jadi nggak boleh ada komplain ya Mbak ya. Nah, itulah perempuan. Jadi perempuan itu harus fight. Gimana menghadapi konsumen ya Mbak ya. Nah kalau kita gimana kita menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi teman-teman, besti, anggota, haters. Nah itu yang harus kita kan. Kalau Bu Feby tadi harus zero accident to zero complaint. Kalau Bu ini harusnya zero haters. Nggak bisa. Kalau zero haters harus ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa Bu Feby? Karena haters itu memang harus nggak bisa ya Mbak ya. Haters itu tetap ada. Nggak bisa, nggak ada. Karena kalau tanpa haters, kadang kalau kita live tanpa haters kita nggak bisa memancing suasana. Iya, tapi tetap ada kita haters. Luar biasa banget. Terima kasih Bu Dini sama Bu Feby itu Pradi podcast bersuara luar biasa banget itu. Sekelumit cerita yang kalau kita jabarkan, kita dengerin dari dua sosok Kartini modern di Pangkal Pinang Belitung ini, ada Bu Feby dan Bu Dini. Pokoknya tadi tuh kata-kata jadi perempuan kita harus berani dan harus fight agar kita bisa survive banget. Betul. Karena masa depan perempuan, masa depan kita semua itu sebenarnya ada di kita sendiri ya. Iya, betul. Luar biasa. Bu
Feby, Iya. tantangan terbesar apa sih sebenarnya sehingga membuat Bu Feby kadang ada masa-masa itu kan kita manusia itu kan kadang masa down, ya. Kita apa ya, kayak galau gitu ya, dan kita pun harus berangkat, gitu. Kita harus apa, tidak di comfort zone gitu kan, kita harus out dari itu. Kira-kira tantangan apa dan bagaimana sih kita menyikapi hal-hal seperti itu sebenarnya? Kalau tantangannya itu sendiri itu pasti ada ya, terutama dalam pekerjaan ya, kita ambil konteks pekerjaan. Misalnya contoh komplainan ya, kita bilang komplainan. Komplainan itu pasti akan selalu ada, apalagi kita ketemu dengan itu. Kalau dalam influencer mungkin haters, kalau kita pasti komplain. Kadang komplainan itu buat kita down ya, down. Tapi saya tetap punya keyakinan ya, kalau di balik komplainan itu saya akan naik lebih. Gitu. Ya, tapi saya juga harus berusaha memperbaiki. Saya cari tahu apa kesalahan saya. Setelah itu saya akan buat perubahan, itu pasti harus ada perubahan. Karena ada komplainan itu kan ada yang menilai kita. Itu. Bahkan kalau tidak ada komplain itu yang bahaya. Iya. Jadi kita kayak sudah kayak ngerasa yang merasa aman. Udah aman, Iya. udah oke banget. Makanya kita harus step out comfort zone tadi ya gitu Iya. ya Bu Feby. Bu Dini, hingga saat ini seperti apa sih tantangan terbesar Bu Dini juga, dan sehingga menyikapi seperti apakah kadang anak, kata orang sih Gen Z itu mentalnya apa, lemah, kayak kerupuk gitu ya, kayak pokoknya nggak beda dengan zaman mental tempe gitu. Nah, bagaimana sih kalau perbedaan masa itu bisa mempengaruhi? Bagaimana sih kita menyikapi ini kalau Bu Dini sendiri? Kalau kita yang aktif di media sosial itu tantangan terbesar kita adalah haters ya. Karena kadang-kadang kalau kita baper, itu haters itu makin jadi gitu. Nah, tapi kalau saya menyikapinya, kalau haters itu saya pastinya menanggapinya dengan lucu aja gitu. Saya anggap mereka ini adalah fans saya yang tersembunyi, gitu aja. Nah, jadi kalau saya biasanya cuma prinsip saya sebagai influencer itu saya tidak akan membagikan privasi saya, gitu aja. Nggak akan saya bagi privasi saya. Nah, ketika ada hater saya akan bikin apa? Konten lucu. Konten lucu, dia memantau, dia nge-like kan gitu kan. Nah, jadi dia bisa lihat. Jadi kalau ada haters ya udah gue bagi-bagi aja, udah ngoceh-ngoceh aja. Nah, enjoy aja. Enjoy. Tapi tidak menutup kemungkinan di hati kecil tuh ada, aduh sedih banget kok kata-katanya kayak gini sih gitu. Tapi biasanya kita balas dengan konten biasanya. Iya. Kita manusiawi juga ya. Ya, tapi pasti ada. Lagi-lagi kalau haters itu ataupun kritik, saran sebenarnya kita juga itu butuh ya. Butuh. Jadi Bu Feby Iya, ya. banget. Mungkin juga kalau kita dipuji terus itu Nggak ada bisa. masanya gitu. Luar biasa banget nih Spradi Podcast Suara. Ini memang sesosok Kartini modern luar biasa yang hadir di tanggal itu. Yuk Dini dan Bu Feby. Kita rehat sebentar. Selamat datang Spradi semuanya kawan-kawan Podcast Suara. Lagi-lagi kita masih dibersamai oleh Yuk Dini dan pastinya Bu Feby, sosok Kartini modern yang hadir di Kabupaten Makabitung, yang tadi kita sudah mendengar banyak hal, cerita dan kata-kata mutiara yang paripurna banget. Semoga itu berimpact dan men-trigger diri kita, memotivasi diri kita, khususnya teman-teman perempuan, gadis-gadis, mia-mia yang ada di Makabitung. Gaspol pokoknya, galau-galau boleh, kan? Duka-duka boleh, tapi tetap harus langsung move on. Karena banyak gamon nih kadang, benar nggak sih Yudini? Ya? Betul sekali. Nah, ini semoga kita udah dengar tadi Yudini sama Bu Feby tadi udah bercerita. Nah, lagi-lagi kita juga pengen dengarkan lagi dari Yudini sama Bu Feby. Nah, Bu Feby dan Yudini pasti kan sudah berkeluarga, memiliki keluarga, gitu kan. Banyak waktu yang mungkin kadang tersita ya, keluarga, kerjaan, dan ya jamaah kita ya, masyarakat, konsumen, ya kan, yang perlu kita sama-sama kalau bisa kita meminimalisir hal-hal yang sangat-sangat tidak kita inginkan. Keluarga tetap happy, teman happy, anak sukses, teman juga selalu fun, otomatis itu berangkat dari diri kita. Kira-kira seperti apa sih membagi waktu sebagai peran sebagai ibu, sebagai manajer, sebagai influencer, sebagai istri? Gas deh, pokoknya kasih kita cerita yang luar biasa dari Ibu Dini.
Nah, itulah enaknya kalau kita kerjanya langsung dari rumah ya. Jadi semua insya Allah bisa tercover sih kalau kita dari rumah. Nah, kecuali misalkan kayak ada panggilan luar kota, kayak aku misalnya ini Bu Dini tolong dong kita public speaker harus berangkat ke Belitung. Nah, itu biasanya aku minta suamiku untuk ikut, biasanya kayak gitu. Dia harus mendampingi. Jadi suami cuti dong? Beliau ya biasanya seperti itu. Ya guys. Setia banget ya? Iya. Beliau ikut, tapi kalau beliau nggak bisa ikut saya nggak ambil. Oh gitu. Ambil So sweet banget ya Bu Feby ya. Bahaya ya. Sendiri. Terus anak-anak biasanya karena udah gede-gede ya, jadi mereka kadang-kadang saya tanya nih, malu gak sih kalau mama di media sosial gitu? Saya salut sama anak saya itu. Enggak mah, kami bangga sama mama. Wow. Kadang di sekolah, mama kak jadi bahasa Bangka boleh ya? Boleh. Mama kak artis, oh kadang gitu kan, karena mereka bilang salam mau kayak mak wo. Nah, tapi saya salutnya gitu lah. Anak-anak saya nggak ada yang bilang mama malu lah kayak gitu, nggak ada. Alhamdulillah ya. Malu nggak kalau mama di medsos seperti itu? Enggak mah, kami seneng kawan-kawan banyak kenal sama mama. Itu yang saya salut banget sama anak saya, sama suami juga. Cuma kadang suami adalah kadang bisa dibatasin kan hal-hal yang ya seperti apa. Pernah capek nggak sih membagi waktu antara 3 bagian itu tadi itu kurang lebih? Enggak. Enggak ya. Makanya kalau kita mencintai pekerjaan kita, jangan pernah dongkol, jangan pernah capek. Wah. Bawa enjoy. Bawa Kalau bawa enjoy ya? enjoy asik. Wah. Asik loh bener. Jadi kalau kami ke pasar, itu kan mak wo gratis cabe. Suami saya kadang lah mak wo, tapi mak wo promosi yuk cabe promosi ya gitu. Itu serunya makanya saya. Gitu ya. Seru banget. Jadi makanya saya kayak aduh kayaknya mulai mencintai nih gue gitu. Jadi yang make up udah lupa, cuma kalau yang public speaker masih jalan. Jalannya alhamdulillah banget. Ternyata Bu Dini bisa ya membuat waktu itu tidak timpang ya. Tapi semuanya itu bisa tercover luar biasa banget. Kira Bu Feby gimana ya? Tapi sebelum Bu Feby, teman-teman ini Bu Feby sudah bawa roti yang ini memiliki cita rasa yang luar biasa banget. Red latte rasa. Nikmat bahasa apa ini? Latrase. Laterase. Itu bahasa Bangka. Bahasa Bangka. Iya. La kerasa, udah kerasa. Oh, laterase. Iya, itu adalah kirain bahasa Itali loh. Bukan, itu asli Bangka. Latrase. Kita coba. Ya, langsung coba nih Yudin. Kita coba oh. Yudin coba Iya. dulu, tapi ini tadi ayamnya ada bumbu Ayam Ayam lada. Marawang. ayam mawang. Sama lada Bangka. Ada Asli. Bangka. Wow, kita tahu Bangka ini kan ada dengan white peppernya ya. Iya. Wow. Ini tim dokumentasi kayaknya nggak boleh makan dulu. Gimana Yudin rasanya? Arvin coba dulu dikit. Enak. Sumpah. Arvin belum terasa ayamnya aja nih, ininya aja tuh enak banget. Apalagi nyentuh Beda. ayamnya. Endul ya. Nyanjur. Masya Allah. Guys, nih gue kasih tahu ya, Gimana, yuk? ayamnya banyak banget. Nggak pelit ayam. Wow. Keren rasanya. Enak. Jadi kalau yang pelit-pelit ayam nggak enak gitu ya? Enggak lah, Enggak ayam. juga ya? Kalau kata orang Bangka ayam secutit. Nyaman. Jadi ayam harus banyak. Banyak. Ayam rotinya Latrase. laterase. Latrase. Nikmatnya terasa. Oh, Jangan baru lupa. ada podcast malam ini memang dia tahu. Dia tahu apalah kita. Iyalah. Dia tahu apa lah latrase. Jadi ini boleh masih lanjut di habisnya. Asal jangan sampai plastiknya ya. Soalnya enak. Bu Feby, ini membagi waktu tadi gitu ya dengan keluarga, pekerjaan. Apalagi kan kadang kita butuh ya kayak apa sih self reward. Iya. Kadang aduh saya ngurusin orang, ngurusin anak, ngurusin suami, tapi kok saya nggak terurus sendiri. Kira-kira gimana tuh membagi hal seperti itu? Kalau dari saya sendiri kan sangat beda ya. Kalau Ibu Dini itu bisa work from home atau anywhere di mana aja. Kalau saya memang harus ada di tempat dan saya harus banyak meninggalkan waktu dengan anak-anak saya. Kalau saya siasatinya sesibuk apapun saya, setiap hari saya harus memasak untuk anak saya. Wow. Karena saya ingin ketika anak saya besar nanti ada sesuatu yang dia ingat. Kalau saya nggak bisa kasih waktu banyak, anak saya bisa ingat, oh mama saya tuh selalu bikin sarapan untuk saya, selalu ingat masakan saya. Jadi setiap hari entah dimakan atau nggak dimakan, mereka bangun sudah ada makanan. Wow.
Itu caranya itu. Mungkin kalau setiap kali anak-anak saya libur, saya juga menyediakan waktu juga untuk liburan sama-sama. Ada komplain gak sih kalau Bu Dini tadi tidak ada, kami enjoy banget, malah kami happy banget ini sama mama seperti Bu Dini. Kalau Bu Feby selama ini ada nggak sih sehingga anak itu komplain, aduh aku duka, aku pengen di rumah aja deh gitu. Kalau kebetulan dari anak-anak saya sendiri juga nggak ada komplain, Support ya? Iya, support. Bahkan ketika saya pulang, mereka menyambut dan tanya, "Mama capek ya?" Katanya gitu. Kalau Wow. saya libur aja tanya, "Kok Mama nggak kerja?" Iya, begitu. Jadi memang anak-anak saya kebetulan juga di Tuhan tuh support. Iya. Nggak ada yang mengeluh, nggak itu. Alhamdulillah banget. Terima kasih Bu Feby, Bu Dini. Ini kira-kira kalau hadir Ibu Kartini di hadapan kita, Bu Dini sama Bu Feby ingin menyampaikan apa sih sama Ibu Kartini? Saya ingin menyampaikan terima kasih atas support sistemnya Bu Kartini yang bisa membuat kita menjadi wanita yang kuat ya. Sekarang wanita Indonesia kuat-kuat semua loh. Saya kok Arifin terharu banget ya dengar. Iya, beliau membuat support system yang semakin kuat sampai saat ini. Terima kasih Bu Dini. Kalau Bu Feby, kalau ada di depan kita Bu Kartini, kita yang tercinta, mau ngomong apa sih sama beliau? Ya, saya juga banyak mengucapkan terima kasih untuk ibu kita Kartini ya. Karena beliau kita menjadi tidak ada lagi ketimpaan atau perbedaan, tapi semua sama. Ya. Baik perempuan dan laki-laki itu tidak ada perbedaannya lagi. Kita sekarang sudah bebas berbicara, kita bebas beraktivitas, bebas mengeluarkan pendapat apapun itu. Wow, luar biasa banget. Kita memiliki peran yang masing-masing ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kontribusi kita pun begitu nyata hingga saat ini gitu. Bu Dini atau Bu Feby boleh dong kasih closing statement buat teman-teman kita ya yang masih SMP mungkin yang sudah gini, ataupun SD kayaknya 4, 5, 6 itu sudah sedikit ngeh gitu ya. Anak-anak gadis kita, teman-teman, mungkin teman-temannya bestie kita atau keluarga di kota, di kampung atau dimanapun itu berada di yang masih ada di planet bumi kita tercinta ini, boleh dong kasih lagi kata-kata pamungkas biar selalu semangat, tidak sedih, yang pasti selalu semangat mencapai cita-citanya. Monggo deh Bu Dini atau Bu Feby. Bahasa Bangka atau bahasa Indonesia nih? Bebas. Oh, Kalau Yu Dini mungkin bahasa Bangka, bahasa Bangka, Bu Feby bahasa Indonesia. Indonesia. Oke. Klop. Untuk ika-ika semua, miak-miak, dayang-dayang, orang Bangka, Bangka Belitung tepatnya. Jadilah perempuan yang mandiri. Kalau ika dak mandiri, ika ketergantungan ke laki-laki, ika dak pacak mendunia, ika dak pacak berdiri tegar. Ingat, jangan pernah jatuhkan air mata ika di depan umum. Wow. Oke? Terima kasih. Dari Mak Wo tuh. Dari Ingat. Mak Wo. Bu Feby monggo, boleh. Kalau dari saya sendiri untuk semua ya, paling nggak tetap semangat ya, tetap semangat. Kalaupun ada jatuh harus bangkit lagi. Betul, itu yang paling penting ya Mbak. Iya, itu harus jatuh, kita harus bangkit lagi. Karena kalau kita nggak tahu rasanya jatuh, kita nggak tahu rasanya untuk bangkit. Betul. Gitu. Wow, terima kasih banget Bu Feby, Bu Dini ya, akan udah hadir di Podcast Bersuara ya. Tidak ada yang bisa kami berikan apapun. Kami hanya bisa berharap dan mendoakan Yu Dini sukses dengan perannya. Apapun itu, Bu Feby juga seperti itu, dan kami mewakili dari Mia teman-teman perempuan yang ada di Pangkal Pinang Bangka Belitung dan Indonesia pastinya. Terima kasih sama Bu Dini, sama Bu Feby, yang pasti kepada Ibu kita Kartini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tempat yang luar biasa di surganya. Semoga Ibu Kartini selalu hidup dalam kita seperti buku yang beliau tulis. Habis gelap, terbitlah terang. Aduh, habis kita nangis, kita harus charming, harus happy, harus senyum. Wah, luar biasa. Teman-teman pakai bersuara, terima kasih atas kesempatannya. Kita baca di Pulau Terpati. Selamat malam.